Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ini perbuatan jahat apa bukan? Jahat apa bukan? Biadab apa bukan? Bejat apa bukan? Ada satu hadis yang dimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haji wada, haji terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khataba amaman nas yauman nahr. Qala Rasul ayu yaumin hada? Qalu yaumun haram. Ayu syahrin hada? Qalu syahrun haram. Ayu baladin hada? Qalu baladun haram. Faqala Rasul inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram kaharami yaumi hada wa fi baladikum hada wa fi syahrikum hada. Saudara-saudara, ketika haji yang terakhir Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan manusia. Rasulullah berkhutbah di hadapan umatnya. Pada hari itu adalah hari Nahr atau hari haram atau yang kita kenal dengan 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia. Apa kata Rasulullah? Ayu yaumin hada? Hari apa ini? Para sahabat menjawab, ini hari adalah hari haram. Ayu baladin hada? Tanah apa ini? Para sahabat menjawab, ini adalah tanah haram. Ayu syahrin hada? Bulan apa ini? Ini adalah bulan haram. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, alaikum haram, itu sesama kalian adalah haram. Sebagaimana haramnya hari ini, dan sebagaimana haramnya tanah ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Ini hadis adalah larangan. Ini hadis adalah haramnya untuk menjatuhkan darah sesama kita dan untuk mengambil, merampas, mencuri harta benda atau hak sesama kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, apa kata beliau? Man akhada shibran minal ardi, man akhada minal ardi shibran bi ghairi haqqihi khusifa yaumal qiyamah ila sab'il ardin. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, dia ambil, dia colong, dia rampas, dia curi, maka kelak di akhirat pada hari kiamat akan Allah tenggelamkan dia sampai bumi ketujuh, saudara-saudara. Dalam hadis yang lain Rasulullah kembali berfirman, manik tato'a shibran minal ardi zulma. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, dia ambil sejengkal tanah bukan miliknya, dia ambil secara zalim, dia ambil secara curang, dia ambil secara paksa, dia ambil secara tidak adil. Tawakahullah iyahu yaumal qiyamah ila min sab'il ardin. Maka akan Allah kalungkan di lehernya pada hari kiamat. Allah kalungkan 7 lapis bumi, Allah gantung, Allah kalungkan di lehernya, saudara-saudara. Itu mengambil sejengkal tanah. Maka bagaimana kalau mengambil rumah, mengambil tanah yang banyak, dan mengambil kampung, mengambil desa rakyat, mengambil desa masyarakat. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwasanya beberapa minggu yang lalu saudara-saudara kita yang ada di Rempang, mereka bangsa Melayu Rempang, tanah mereka ingin dirampas, kampung mereka, kampung halaman mereka, rumah mereka yang telah mereka tinggali mulai dari zaman bapak mereka, kakek mereka, moyang mereka yang telah mereka tinggali, mereka tempati selama ratusan tahun, ingin dirampas, ingin diambil oleh yang mengaku negara, mengatasnamakan negara, saudara-saudara. Mengatasnamakan negara tetapi mengambil harta rakyat, mengatasnamakan negara tapi mengambil uang rakyat, tapi mengambil harta benda rakyat, tapi mengambil kampungnya rakyat, mengambil kampungnya masyarakat, mengatasnamakan negara tetapi menyusahkan rakyat,
mengatasnamakan negara, tetapi berbuat tidak adil kepada rakyat. Saudara-saudara, saudara-saudara kita, bangsa Melayu Rempang, tanah mereka, kampung halaman mereka, rumah mereka ingin dirampas. Banyak korban-korban berjatuhan, banyak korban-korban berjatuhan, banyak yang ditahan, banyak yang ditangkap, banyak yang dipenjarakan. Karena mereka melawan, tidak mau tanah mereka dirampas, saudara-saudara. Nah saya tanya, perampasan tanah, tadi sudah saya jelasin. Ngambil sejengkal tanah, di akhirat akan Allah apakan? Pertama Allah jatuhkan dia, Allah tenggelamkan sampai bumi ketuh. Terus dalam hadis yang lain Allah kalungkan di lehernya 7 lapis buh. Itu ngambil sejengkal tanah. Bagaimana kalau ngambil satu pulau milik rakyat dan milik masyarakat dan mengatasnamakan negara? Saya tanya, ini perbuatan adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ini perbuatan jahat apa bukan? Jahat apa bukan? Biadab apa bukan? Bejat apa bukan? Nah, kebejatan, kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Jangan begitu, betul? Jadi pejabat, jadi aparat itu harus melayani rakyat. Harus mengayomi masyarakat. Jangan semena-mena, mentang-mentang kami rakyat kecil, mentang-mentang kami rakyat susah. Terus kalian seenak hati kalian memperlakukan kami seperti binatang, saudara-saudara. Saya tanya, masyarakat Serang Banten lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Saudara-saudara, sekarang bangsa Melayu Rempang tidak menutup kemungkinan kalau sekarang bangsa Melayu Rempang tanah mereka ingin digusur dan ingin dijual kepada investor-investor asing, investor-investor Cina. Tidak menutup kemungkinan besok masyarakat Baros pun akan sama, tanah kalian akan dirampas. Sekarang bangsa Melayu Rempang tidak menutup kemungkinan besok tanah kalian pun akan dirampas dan mereka mengatasnamakan negara, saudara-saudara. Makanya ini nggak boleh dibiarkan. Saudara-saudara kami yang ada di Rempang, kalian tidak sendiri, betul? Kalian tidak sendiri. Air mata kalian, air mata kami. Darah kalian adalah darah kami. Kami akan tegak berdiri melawan siapapun yang berbuat zalim, berbuat tidak adil kepada kalian sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya jawab bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. Mereka aparat pejabat pemerintah. Saya tanya gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Baju mereka, seragam dinas mereka dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Dari air mata rakyat, dari keringat rakyat. Terus mengatasnamakan negara, tapi pengen menyusahkan rakyat. Mengatasnamakan negara, tapi ingin mengambil harta benda rakyat. Negara dan rakyat tidak akan pernah bisa dipisahkan, betul? Kalau nggak ada rakyat nggak bakal jadi di negara, betul? Betul. Kalau nggak ada rakyat nggak bakal ada di negara. Kalian jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan kalian, jangan sombong dengan kursi kekuasaan kalian. Ini negara Indonesia, bukan milik pejabat manapun, bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan miliknya presiden, betul? Bukan miliknya Kapolri, betul? Bukan miliknya Panglima TNI, betul? Indonesia bukan miliknya para menteri, betul? Indonesia bukan milik partai manapun. Indonesia bukan miliknya PDI, bukan miliknya Demokrat, bukan miliknya Golkar, bukan miliknya Nasdem, bukan miliknya PKB, bukan miliknya P3. Indonesia bukan miliknya Gerindra. Indonesia bukan milik partai politik manapun, pejabat manapun, tapi Indonesia milik kami, bangsa, masyarakat, dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu, sebab kenapa saya sampaikan ini? Pejabat sekarang
butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, saudara-saudara. Betul ibu-ibu? Betul. Mau pencalonan, butuh sama rakyat. Mau pencalonan, butuh sama masyarakat. Mau pencalonan, belusukan ke kampung-kampung. Datang ke rumah-rumah warga. Datang ke pasar. Beri janji-janji manis. Beri janji-janji palsu. Berjanji, kami berjanji ingin mesejahterakan rakyat. Kami berjanji ingin memakmurkan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur asing, yang sejahtera asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Kezaliman lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Masyarakat Serang Banten siap melawan kezaliman, siap melawan ketidakadilan, siap tegak berdiri hancur di Indonesia. Binasa di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan pejabat yang zalim. Allah hancurkan siapapun yang menzalimi rakyat. Yang berbuat tidak adil kepada rakyat. Allah berikan kemenangan kepada rakyat. Allah berikan kemenangan kepada masyarakat. Khususnya saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Rempang, Allah kasih kemenangan. Allah kasih kemenangan di dalam mempertahankan haknya, di dalam mempertahankan tanah kelahirannya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat yang zalim, pejabat yang tidak adil, kita doakan mereka dapat hidayah. Mereka dapat petunjuk. Sehingga mereka tidak gampang untuk meletakkan senjatanya, untuk menodongkan senjatanya kepada rakyat, kepada masyarakat yang tidak bersenjata. Kalau mau todongkan senjata kalian, arahkan senjata kalian tuh kepada OPM, betul? Betul. Bukan kalian menodongkan, mengarahkan senjata kepada masyarakat, kepada rakyat kecil, rakyat yang tidak punya senjata, rakyat yang teraniaya, rakyat yang terzolimi. Malah kalian arahkan senjata-senjata yang senjata itu kalian beri dari air mata, keringat dan darah rakyat. Makanya kalau ada yang zolim, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Hidayah nggak mempan, hidayah nggak mempan, petunjuk nggak mempan. Mudah-mudahan Allah hancurkan, Allah binasakan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.